Beberapa waktu yang lalu, media sosial Twitter sempat digemparkan oleh perdebatan kasta sosial berdasarkan batas administrasi daerah di wilayah Kota Tangerang Selatan atau biasanya kita sebut Tangsel. Beberapa dari mereka mengutip tentang perbedaan kasta sosial bagaikan bumi dan langit, kira-kira seperti ini. Kenapa sih ya daerah Tangsel yang udah kesentuh developer macam Bintaro, BSD, sama Alsut tuh bagaikan langit dan bumi banget dibandingkan daerah sekitarnya? Nah, kira-kira kenapa sih hal semacam itu bisa terjadi? Sebelumnya, mari kita mengenal wilayah Kota Tangerang Selatan terlebih dahulu. Kota Tangerang Selatan terletak di bagian timur Provinsi Banten yang secara administratif terdiri dari 7 kecamatan dan 54 kelurahan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten, luas wilayah Kota Tangerang Selatan adalah 147,19 km persegi atau 14.716 hektar dengan batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan dengan Kota Tangerang, sebelah timur berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Tangerang. Letak geografis Kota Tangerang Selatan yang berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta pada sebelah utara dan timur memberikan peluang Kota Tangerang Selatan sebagai salah satu kota strategis di sekitar ibu kota negara. Yinji et al. Pada tahun 2011 menyatakan bahwa laju perkembangan fisik di wilayah perkotaan sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, pertumbuhan penduduk, dan pembangunan ekonomi. Kota Tangerang Selatan merupakan daerah yang memiliki posisi strategis dari sisi ekonomi karena menjadi daerah secara geografis menghubungkan wilayah Provinsi Banten dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Sekarang kita akan bahas bagaimana pola dan struktur keruangan kota yang terbentuk di Kota Tangerang Selatan. Struktur dan pola keruangan kota merupakan komponen penting dalam proses tata ruang yang erat kaitannya dengan perencanaan. Mengidentifikasi struktur dan pola keruangan yang terbentuk pada suatu wilayah adalah hal yang perlu dilakukan guna menghasilkan perencanaan yang baik. Menurut Nelson, pada tahun 1908, bentuk kota dibedakan menjadi bentuk kompak dan tidak kompak. Adapun bentuk kota kompak terdiri dari bentuk bujur sangkar, bentuk persegi panjang, bentuk bulat, bentuk kipas, bentuk gurita atau bintang, dan bentuk tidak berpola. Sedangkan bentuk kota yang tidak kompak terdiri dari bentuk berantai, bentuk terpecah, bentuk terbelah, dan bentuk satelit. Berdasarkan hasil analisis spasial dan faktor-faktor pembentuk kota, Kota Tangerang Selatan termasuk dalam kategori bentuk kota kompak, yaitu gurita atau bintang. Hal ini dikarenakan bentuk perkembangan yang ada di Kota Tangerang Selatan mengikuti jalur utama transportasi, sehingga memungkinkan perkembangan mengikuti pola transportasi utama. Selain itu, aktivitas masyarakat juga berpengaruh terhadap arah perkembangan kota, sehingga dapat dikatakan bahwa penentu bentuk kota berawal dari adanya pusat aktivitas masyarakat. Kota Tangerang Selatan sendiri diresmikan pada tahun 2008. Untuk membandingkan keruangan terbentuk, saya membandingkan interpretasi citra pada 10 dekade ke belakang dan 10 dekade ke depan semenjak kota ini diresmikan. Pada tahun 1998, terlihat bahwa Kota Tangerang Selatan belum terbentuk karena tidak ada pusat kota yang terlihat. Pada citra tersebut diperlihatkan hanya terdapat pemukiman-pemukiman warga yang terpencar. Selebihnya hanya tanah tegal dan perkebunan. Namun, proyek pembangunan jalan tol sudah ada sejak saat itu. Pada tahun 2008, terlihat bahwa Kota Tangerang Selatan mulai ramai penduduk, terutama di sekitar area jalan tol Jakarta-Serpong, dan terlihat bahwa sebagian daerah di sekitar lainnya masih dalam tahap proses pembangunan. Lalu pada tahun 2018, terlihat bahwa Kota Tangerang Selatan sudah sangat jauh berbeda dari 2 dekade sebelumnya. Terlihat bahwa pusat perkembangan industri terbentuk di kawasan Bintaro Ciputat yang berada di area Simpang 4 Jalan Tol Jakarta-Serpong dan Serpong Cinere. Sekarang saatnya kita membahas mengapa semua permasalahan di awal video ini dapat terjadi. Pada dasarnya seperti ini, struktur ruang kota merupakan susunan-susunan pusat permukiman dan sistem jaringan sarana-prasarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang hierarki memiliki hubungan fungsional, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Ponto 2008 menyatakan bahwa wujud struktural pemanfaatan ruang diantaranya meliputi hierarki pusat pelayanan kegiatan perkotaan seperti pusat kota, pusat bagian wilayah kota, dan pusat lingkungan yang ditunjang dengan sistem prasarana jalan seperti jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal. Teori ini terkait struktur kota ada bermacam-macam, diantaranya yaitu
Yang pertama ada teori konsentris, dikemukakan oleh Burgess pada tahun 1925 yang menyatakan bahwa daerah pusat kota atau Central Business District adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kegiatan sosial, ekonomi, budaya, dan politik serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota. Kira-kira bentuknya seperti ini. Lalu yang kedua ada teori sektoral, dikemukakan oleh Hoyt pada tahun 1939, menyatakan bahwa DPK atau CBD memiliki pengertian yang sama dengan diungkapkan oleh teori konsentris, namun tidak surut model konsentris yang tadi, kira-kira modelnya seperti ini. Lalu yang terakhir ada teori inti ganda yang dikemukakan oleh Harris dan Ullman pada tahun 1945, menyatakan bahwa DPK atau CBD adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu growing points. Zona ini menampung sebagian besar kegiatan kota, berupa pusat fasilitas transportasi dan di dalamnya terdapat distrik spesialisasi pelayanan, seperti retailing distrik khusus perbankan, teater, dan lain-lain. Kira-kira bentuknya seperti ini. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui struktur ruang kota Kota Tangerang Selatan termasuk dalam struktur teori inti berganda dengan rincian sebagai berikut. Zona biru dan merah, anggap saja ini merupakan kawasan Bintaro di mana sentral distrik seperti pasar modern dan mal-mal besar berkumpul pada pusat ini. Zona kuning merupakan pemukiman sederhana dan perkampungan seperti daerah Pamulang dan Pondok Aren di mana mal-mal besar tidak tersedia dan penduduknya rata-rata pekerja untuk area sentral distrik tersebut. Zona hijau merupakan daerah pemukiman untuk orang-orang kelas menengah yang memang penduduknya sudah lama tinggal seperti di daerah Ciputat. Ingat penampakan citra yang tadi kan? Nah, daerah ini merupakan awal perkembangan kota Tangerang Selatan. Pada zona merah muda dan magenta merupakan daerah pemukiman dan kawasan elit yang dikelola oleh pihak-pihak swasta. Pada daerah tersebut terdapat pusat seperti mal-mal dan rukan untuk memudahkan akses penduduk kawasan elit tersebut memenuhi kebutuhan hidupnya. Zona ini merupakan kawasan Serpong, di mana yang kita tahu bahwa PT Bumi Serpong Damai membangun kawasan elit ini di tepian kota Tangerang Selatan. Lalu pada zona abu-abu yang merupakan daerah industri dan kawasan wisma untuk para pekerja yang bekerja di daerah industri tersebut, di mana yang kita tahu terdapat banyak industri menengah dan pusat laboratorium seperti Puspiptek. Kawasan ini terdapat di Kecamatan Setu yang merupakan perbatasan antara Kabupaten Bogor dan Kota Tangerang Selatan. Zona biru muda tidak jauh berbeda dengan zona abu-abu. Zona ini merupakan kawasan industri atau pabrik yang berat. Terdapat beberapa pusat manufaktur seperti logam, pipa, plastik, dan kapas di daerah tersebut. Lalu yang terakhir ada zona hijau muda, yang merupakan kawasan pemukiman pinggir kota yang letaknya di tepi kota dan memang berbatasan dengan daerah administrasi lain. Daerah ini merupakan kawasan peralihan. Dari ke-9 kode warna tersebut yang mewakilkan zona-zona pada teori struktur kota inti berganda dapat menjawab permasalahan yang ada di awal video ini. Kesimpulannya, struktur kota Tangerang Selatan sudah dirumuskan pada teori ini, yaitu teori inti berganda yang memiliki asumsi bahwa beberapa aktivitas tertarik pada simpul tertentu, sedangkan yang lain mencoba menghindarinya. Misalnya, universitas dapat menarik penduduk yang berpendidikan baik, restoran pizza, dan toko buku, sedangkan bandara dapat menarik hotel dan gudang. Di sisi lainnya, kegiatan penggunaan lahan yang tidak kompatibel akan menghindari pengelompokan di lokasi yang sama, seperti industri berat dan perumahan kelas tinggi tidak akan dapat terjadi pada lingkungan yang sama. Akibat dari pemisahan tersebut, kondisi lokasi yang diibaratkan sebagai bumi dan langit memang dapat terjadi, sehingga menciptakan kasta sosial yang sangat terasa karena karakteristik penduduk pada setiap zona tidaklah sama. Sekian dari video ini, mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.